Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sensor cahaya part 1 dan part 2. Nah, sekarang kita melanjutkan ke bagian yang ketiga ya, dari implementasi sederhana sensor cahaya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang cara membuat sebuah sensor cahaya sederhana berdasarkan dari kedua materi sebelumnya, yaitu tentang rangkaian LDR atau Light Dependent Resistor dengan sinyal analog dan rangkaian op-amp ya sebagai komparator. Nah, sekarang akan dipadukan menjadi sebuah rangkaian dengan kinerjanya sebagai sensor cahaya. Nah, sekarang kita coba perhatikan pada rangkaian satu ini. Nah, di sini terdapat LDR ya. Ini ada simbol LDR. Atau kalau di Tinkercad ini fotoresistor ya. Nah, kemudian di sini ada juga simbol dari resistor dan ini simbol dari baterai. Nah, bagaimana karakteristik dari skematik ini ya? Kita coba perhatikan di sini. Semakin banyak cahaya yang masuk ke LDR, nah, semakin banyak cahaya yang masuk ke LDR, maka nilai sinyal output semakin besar, mendekati nilai maksimal sumber tegangan. Nah, jadi ketika cahayanya diterima banyak, nah maka ini sinyal yang di sini ya, yang mengalir ke sini. Nah, ini hambatannya jadi mengecil, Nah, di sini kita bisa lihat ya. Semakin banyak cahaya yang masuk ke LDR, maka nilai sinyal output semakin besar mendekati nilai maksimal sumber tegangan. Nah, berarti di sini nilai resistornya di dalam sini ya, berarti semakin mengecil jika semakin terang kondisi intensitas yang diterima oleh LDR ini ya. Jika kondisi intensitas cahaya yang diterima oleh LDR semakin terang, nah berarti nilai hambatannya semakin kecil. Jika hambatannya semakin kecil, maka listrik yang mengalir ya itu berarti semakin besar tentunya ya. Nah, jika semakin sedikit cahaya yang masuk ke LDR, maka nilai sinyal output semakin kecil mendekati nilai 0 sumber tegangan. Nah, jadi kalau gelap berarti hambatannya besar. Nah, jadi dari sini tegangannya ke outputnya itu berarti kecil gitu ya. Nah, bagaimana dengan rangkaiannya yang skematiknya seperti ini? Ini dibalik ya, kebalikannya berarti. Nah, semakin banyak cahaya yang masuk ke LDR, maka nilai sinyal output semakin kecil mendekati nilai 0 sumber tegangan. Jika semakin sedikit cahaya yang masuk ke LDR, maka nilai sinyal output semakin besar mendekati nilai maksimal sumber tegangan. Nah, berarti jika kondisi rangkaiannya seperti ini, maka ini kebalikannya ya. Nah, jika yang di atas ini kalau ada cahaya berarti dia malah menyala ya. Nah, kalau ini sebaliknya gitu. Nah, ini merupakan contoh dari rangkaian komparator dengan op-amp. Ada potensionya juga ya sebagai nilai pembanding. Ini rangkaian sensor cahaya yang pertama. Contoh konfigurasinya seperti ini. Ini skematiknya ya. Nah, ini tadi sensor cahaya satunya yang seperti yang di atas ya. Ini seperti ini. Nah, kemudian nilai dari sini dibandingkan ya dengan nilai yang potensio ini. Kemudian ini rangkaian sensor cahaya yang kedua. Ini beda ya, nanti dipraktekkan. Ini dasar skematiknya seperti ini. Nanti contoh merangkainya seperti ini ya. Nah, ada simulasi 1, simulasi 2. Nah, di Tinkercad bisa mengikuti ini. Tapi dasar dari skematiknya adalah yang ini ya. Ini untuk yang pertama, ini yang kedua. Ini dasarnya seperti ini. Bagaimana kita membaca skematiknya. Jadi alurnya ya, alurnya. Kita bisa memahami juga di sini bagaimana misalnya dari wiring ini terkoneksi ke sini ya, kemudian terkoneksi ke sini. Nah, ini dasarnya dari sini. Kemudian jadilah seperti ini.
Nah, ini dipraktekkan ya di Tinkercad, ini dipraktekkan dan juga rangkaian yang ini. Nah, ini nanti disimulasikan, rangkaiannya disimulasikan, kemudian diklik saja pada bagian LDR-nya, nanti akan muncul, nanti bisa diatur intensitasnya ya. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Dan ini juga ada contoh-contoh dari bentuk komponennya ya. Ini bentuk fisiknya yang nyatanya, potensio seperti ini, dan ini IC LM741-nya seperti ini. Nah, ini berarti ini yang rangkaian ini yang di tengah ini kita bisa cari ya. 741 di Tinkercad. Baik, untuk materi kali ini sampai di sini dan segera dipraktekkan.